akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, dalam Paskah 2026. Masih tema yang sama, penderitaan ringan bagi kemuliaan kekal, dan khusus porsi saya membahasnya menurut 2 Korintus 4. Kita sudah belajar sampai ayat 11 di Jumat Agung kemarin, dan hari ini saya ajak kita baca berbalas-balasan dari ayat 12 sampai ayat 15. Saya akan mulai ayat 12. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. 13 jemaat 23. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ayat 15, 23. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu jemaat, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Puji Tuhan, di hari kemenangan Paskah 2026 ini semua gereja bersuka cita dengan program kegiatan yang menarik, yang bagus. Ada sejumlah biaya, tenaga, pemikiran yang ditabur di sana demi berlangsungnya pelayanan-pelayanan, perayaan-perayaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya dari kecil-kecil ya saudara-saudara, walaupun papa saya Katolik dan mama saya Gemit, dan waktu itu ada kebingungan besar di keluarga saya tidak tahu nih mau ikut gereja mana. Kami punya rumah terbuka, sampai saya hafal doa-doa Katolik, sampai sekarang juga masih hafal. Ibadah dari Gemit, rumah terbuka. Jadi ada kebingungan memang pada waktu masa pertumbuhan saya dari kecil sampai kira-kira mungkin SMA baru saya buat keputusan harus pilih yang mana begitu. Dan sampai hari ini jadi pendeta. Ya, dan karena kondisi seperti itu, apalagi kami kan ABG, anak belakang gereja Immanuel, Oepura kan. Jadi kalau sudah mau Paskah begini, aduh sudah pawai obor, gelisah, itu tidak bisa tidur, bolak-balik, lihat obor pelok. Jadi aduh gelisah sekali dengan ini obor, dengan feeling saja ini guru ini simpan telur di mana gitu. Dan itu waktu berjalan ya, sampai seingat saya ya, pawai Paskah pertama yang besok akan dilakukan di Kupang, itu saya ada di dalam. Saya lupa perannya apa, Yudas atau setan waktu itu. Pokoknya aduh terlalu berapi-api semangat. Walaupun agak kotor perayaan kami waktu itu, karena perayaan Paskah tapi harus siap sopi 1-2 botol. Karena sepanjang jalan itu kadang-kadang Pilatus yang bagi buat kami. Jadi serdadu minum, bagi di Simon Petrus. Yesus ada karena salib, bilang, weh beta sedikit dulu. Akhirnya Yesus juga angkat, rame pokoknya. Ini benar, ini anak-anak yang bertopas. Beta pemain, beta Pawe Paskah pertama. Aduh, jadi memang ketong betul-betul melakukannya dengan penuh kekotoran. Nanti setelah kenal Tuhan baru tahu, oh perayaan model begitu heboh, tapi Tuhan tolak. Ketua majelis terima, majelis bilang, besok tahun depan harus lebih mabok lagi. Karena majelisnya cuma mabok waktu itu, seingat saya. Wah hafal betul, kalau mau bongkar betul. Iya kan? Jadi, waduh kita pikir sebetul. Nanti sudah bertobat, sudah tahu firman, ya hidup yang gelap,
mulai dibersihkan, hidup yang kotor dibersihkan, baru kita paham, kita tahu, aduh ternyata heboh ya. Bapak pendeta bilang bagus, majelis bilang bagus, ketua rayon bilang bagus, ketua pemuda bilang bagus, Tuhan bilang busuk. Makanya kalau kita bandingkan dengan data misalnya dalam Yesaya 1 itu ayat 13, di sana Tuhan bilang begini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Ini pembanding saja ya. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Lalu 14 berkata, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Ya, semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ya, jadi kalau kita tidak tahu firman kan pikir semua betul, tubruk tabrak sembarang. Yang penting heboh, yang penting rame, ya kan? Luar biasa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi dituntun dengan firman kami tahu, oh harus pilih jalan mana, ke kiri atau ke kanan, maju atau mundur, tetap atau melangkah. Itu butuh pedoman semua, bukan hantam kromo. Tapi dulu-dulu kita hantam kromo, sambarang saja. Makanya ketika saya khotbah di radio kemarin, orang tanya gimana Pak Pendeta, kalau pawai Paskah, saya dukung, asal lakukan dalam kekudusan. Ya, semua yang Anda perankan kan didoakan. Yesus mau naik ke surga kah, di kolam Bethesda kah, didoakan supaya pada waktu itu ditampilkan memuliakan Allah. Karena sebuah perayaan, sebuah peringatan apalagi Paskah tidak ada masalah, justru dibuat lebih bagus. Tapi buatlah di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Jadi tidak apa-apa, tapi kalau yang aneh-aneh seperti saya tempo itu, waduh, itu kan bikin malu Tuhan. Lalu biaya yang keluar bukan sedikit, tapi habis hampir satu kota Kupang kotor. Kotor semua di mana-mana, botol aqua, dan dolek satu kota. Pawainya mengatasnamakan Yesus dan salib, tapi tidak bawa efek sosial yang baik waktu itu. Jadi bagus juga kalau orang tanya saya di radio, saya bilang bagus juga, tapi setiap oto bawa di kantong sampah memang. Jadi, kalaupun tinggal sampah mungkin sedikit sah. Sebab pegawai dinas kebersihan kebanyakan kita keluarga juga. Kota pun TO Puana yang nomor 2 ada di sana. Ya kan kasihan mereka yang mesti sapu, bersaudara yang menyanyi ku menang, berdeslan ku sapu. Nah, lu manahang beta sapu. Kan kasihan dong, gaji susah terlalu besar. Para saudara, lego buang kas dadolek. Boleh diatur lah gitu. Sebab ini bawa nama Yesus, bawa nama agama. Bukan hura-hura sembarang. Begitu. Makanya selalu diundang di sini Amazing Grace mau ikut. Aduh, kami belum bisa. Sebab biasanya pasca begitu kami ada KKR di desa, kami cari jiwa. Biar gereja lain, seboleh. Kami belum bisa, nanti mangkali suatu saat. Bisa bongko-bongko. Bisa di Simeon menyambut Yesus di bait Allah. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, seperti itu. Tapi tahun ini pasca 2026 kita dapat kabar sedikit menyedihkan. Ada gereja oikumene jemaat Tesalonika di Teluk Naga atau di Tangerang, yang Jumat Agung pendetanya sampai menangis. Karena lagi Jumat Agung langsung itu papa nama gereja dicabut, segel, demo. Mungkin jenis orang-orang yang berdemo ini, yang segel gereja, adalah orang-orang yang suka berteriak, Israel penjajah, Israel penjajah. Abu Janda bilang, orang-orang kayak begini tidak cocok bela-bela Israel. Kenapa? Karena mereka penjajah di negara sendiri. Mayoritas menjajah minoritas. Mayoritas menekan minoritas.
dan kita Kristen selalu menjadi korban. Tapi kita bersyukur, lagi-lagi kita dituntun oleh Tuhan. Pernah ada gejolak di Kupang sini, saya sudah bertobat, tapi ada SMS masuk, Pak Pendeta, katong fight kok. Maksudnya dia minta izin, kalau beta oke, rusuh. Beta bilang, sonde boleh. Beta bukan yang dulu lagi, beta su pendeta, bukan preman. Dia bilang kalau Pak Pendeta oke, eksekusi. Katong kasih rata betul-betul. Aduh, jangan. Karena kita sudah belajar firman Allah dalam Roma 12 ayat 17. Itu ayat bilang apa di sana? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sorry, ini beta penggalasan. Kau suka pakai main drama. Saya maksudnya Yesus minum cawan murka Allah, dong pakai penggalasan ke kembali. Nanti tolong cek dulu ya. Ketemu hidup ini penuh dan drama. Terakhir memang catur skak. Sudah kelas. Sudah lihat ini ayat. Iya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Iya kan? Ini kita Kristen nih. Diinjak pun, disegel pun, dihalang-halangi pun, ditegur pun, dilarang ritual ibadah apa segala macam. Ayat-ayat ini selalu mengganggu pikiran dan hati kita. 18 bilang apa jemaat 23? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Iya, Tuhan maunya begitu nah. Tuhan boleh balas, baru Tuhan kasih ingat. Gampang, nanti yang balas Tuhan Allah. 19:23. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi daerah seperti NTT yang Kristen darah tinggi kayak kita, kalau dengar-dengar begitu, jangan langsung marah. Kita lihat kembali kepada firman. Tuhan bilang jangan balas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, seperti apa duduk berdiri persoalan itu kita tidak tahu. Tapi yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, mereka bilang, oh itu bukan tanpa ibadah, jadi tidak boleh ibadah. Padahal saya punya kawan-kawan Islam, mereka pengajian di warung. Di warung makan itu bukan tanpa ibadah, itu tanpa konjak dan sopir makan gule. Di situ mereka bikin pengajian apa segala macam. Soalnya ada hujan batu di situ. Jadi kalau alasan bukan tanpa ibadah, itu juga bukan tanpa ibadah. Coba di Kupang, saudara sudah lihat berapa kali? Saya sudah lihat ulang-ulang. Tapi puji Tuhan, saya suka orang NTT, orang Kupang. Ingat ayat-ayat kayak begini. Karena kita disuruh kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ayat 21-nya bilang apa? Dikatakan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yesus yang berjanji bahwa dia akan membalas, dia akan benar-benar membalas pada waktunya. Makanya dalam 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6 dikatakan apa di sana? Perhatikan. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ayat 7 sama-sama jemaat 23. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ingat, dia kembali datang itu bukan lagi sebagai bayi, bukan lagi sebagai pribadi yang seperti domba Paskah yang tidak membuka mulutnya saat dia digiring ke pembantaian. Dia datang sebagai hakim di atas segala hakim. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia datang untuk membalaskan perlakuan anak-anak setan.
yang menekan gereja. Makanya urusan kita ya seperti tema besar kita ini penderitaan ringan. Nanti kita lihat akan ada kemuliaan di balik ini. Ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, kata Tuhan. Ya. Disitulah kemuliaan yang akan kita nikmati benar-benar. Ya, dan orang-orang yang menindas pasti masuk neraka. Jadi kalian yang menindas gereja, siapapun kalian, saya pendeta Melato dari NTT, mau kasih tahu kalau Anda tidak bertobat, kau penghuni neraka, kau anak iblis. Kalian anak iblis, begitu. Ya. Ayatnya yang ke-8 sama-sama 2-3 dan mengadakan pembalasan terhadap siapa? Terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi anak-anak setan ini yang kadang-kadang berkuar-kuar, oh Israel penjajah, padahal mereka sendiri penjajah. Begitu. Orang-orang ini pasti masuk neraka. Yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus siapa? Anak setan. Saya bisa bedah itu berjam-jam dengan data-data ayat di luar kepala. Jadi saya buka omong tanpa dasar. Lalu mereka akan dipisahkan dari hadirat Allah. Ayat 9, 1, 2, dan 3. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Itu neraka. Orang tidak mengalami hadirat, tidak mengalami pengalaman dengan Tuhan, tidak mengalami kekuatan dan kemuliaan. Siapa mereka? Penghuni neraka. Jadi jangan ada di antara kita yang ya melihat berita ini kita juga protes padahal kita juga penindas. Kan ada juga fenomena gereja tindas gereja. Pernah dengar tidak? Gereja raksasa, sinode besar, injak sinode kecil. Itu banyak. Kasmati orang lain pun pelita supaya dia pelita menyala sendiri. Itu ada. Itu juga hati-hati kamu. Sekalipun hari ini kau beragama Kristen, bisa jadi kau Kristen palsu dan calon penghuni neraka kalau kau tidak bertobat. Dulu ada sinode dibuka di sini, hanya beta yang hadir. Beta hadir, yang lain tuh bilang beta hadir. Pendeta-pendeta tidak rapat kalau ada orang buka diskotik. Dia tidak bersuara. Kalau ada orang bataji ayam, dia tidak rapat dan bersuara. Orang buka gereja, pendeta rapat suruh tutup. Ya ini pendeta iblis juga. Mentang-mentang punya power. Pendeta iblis juga. Bukankah gereja dibuka lebih banyak, jauh lebih baik, Injil lebih tersebar, sepanjang dia bukan penyesat, sepanjang dia tidak memutarbalikkan firman. Nah ini kita koreksi, bukan hanya omong di luar, kita ngomong ke dalam juga. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi terlepas dari semuanya itu, kita masih dituntun oleh firman di bawah tema besar like affliction for eternal glory, penderitaan ringan bagi kemuliaan kekal. Kita mau belajar lagi beberapa hal menurut nats pembuka yang kita baca berbalas-balasan pada hari ini. Saudara-saudara, berdasarkan ayat 12 sekali lagi dibacakan, saya akan menyampaikan tema yang menarik buat kita. Maksud saya poin yang menarik. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ya, jemaat, menarik bahwa kalimat ini Rasul Paulus lanjutkan, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami. Artinya diri kami itu dikejar-kejar oleh kematian terus gara-gara penderitaan, gara-gara konsekuensi tak terhindarkan sebagai pengikut Kristus, dikejar-kejar maut, dikejar-kejar kematian. Tapi di saat kami mengalami itu, orang melihat kami sedang ada dalam masalah, kami sedang ada dalam tekanan, dalam pressure yang begitu rupa. Tapi di sisi lain ada dampak lain yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu dikatakan ya, dan hidup giat di dalam kamu. Kami menderita supaya kamu hidup.
Kami tertekan supaya ada gereja lahir. Kami tertekan supaya ada jemaat dikuatkan. Wow, ini menarik sekali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini disampaikan oleh seseorang yang sekali lagi, dia bukan hanya mengerti tentang kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti Injil. Ya, atau lalu dia merenungkan dan merayakan seperti yang saya sampaikan di pembukaan khotbah tadi. Tapi lebih daripada itu, Rasul Paulus ini mempunyai keinginan yang kuat. Untuk apa? Untuk betul-betul bukan sekedar merayakan, bukan sekedar selebrasi, tetapi dia mengalami sungguh-sungguh kuasa kebangkitan Yesus itu. Makanya kalau kita lihat data pembanding dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Makanya tidak heran dia bilang apa? Maut selalu giat di dalam kami. Karena memang dia punya keinginan yang kuat, bukan hanya tahu Yesus, tapi mengalami Yesus. Makanya dia pakai kata yang ku kehendaki ialah mengenal. Kata mengenal dia pakai kata Yunani ginosko. Saudara, Paulus ini mantan Farisi loh, ya. Itu kelihatan dari beberapa ayat sebelumnya di Filipi 3 ayat 10, mulai ayat 4 lah, dia bilang apa di sana? Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku lebih lagi. Ini orang sangat agamawi. Ini orang, saudara-saudara, sangat Yudaisme banget. Kental sekali keyahudiannya. Lalu dia melanjutkan pencapaiannya di masa lalu. Waktu dia belum jadi Kristen, dia masih beragama Yahudi. 5 dia bilang apa? Disunat pada hari ke-8 Yap. dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Aku orang Farisi. Beberapa ahli memberi penggambaran seputaran Farisi, ya, apalagi Farisi jenis Paulus yang kemudian menjadi anggota Dewan Sanhedrin, itu tidak gampang. Biasanya anak-anak seperti dia ini dari usia 6 tahun sudah mulai belajar Taurat secara ketat. Nanti saudara-saudara di usia 30 tahun baru mereka boleh tampil berkarya, mengajar dan lain sebagainya. Anda lihat dari 6 tahun sampai 30 tahun, ada 24 tahun dia belajar Taurat, dia belajar Pentateuk, dia belajar yang namanya Tanak, dia belajar yang namanya kitab Yahudi, yaitu perjanjian lama yang kita pakai sekarang. Itu kitabnya orang Yahudi, yang isinya adalah tipe-tipe, tupos-tupos, penggambaran-penggambaran, dan penggenapannya total di dalam Kristus sebagai antitipe. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang saya mau tekankan adalah 24 tahun ketat belajar Taurat, tapi dia belum mengenal Tuhan. Dia tidak kenal Allah. Bahkan dia mengalami apa yang Yesus nubuatkan, bahwa mereka menganiaya orang, membantai orang, tapi tetap merasa mereka sedang berbakti kepada Allah, dan tetap merasa aku tidak punya cacat. Anda bisa lihat ini di ayat 6. Dia bilang apa? Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, Anda lihat. tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ada orang aniaya orang, bantai orang, atau segel gereja seperti yang kita lihat, tapi tetap merasa menyembah Allah. Ini sebenarnya jauh sebelum yang begini-begini terjadi. Tuhan yang kita sembah, ya, yang telah mengalahkan maut itu, dia pernah ajar ini dalam Yohanes 16 mulai ayat 1. Dia ngomong ini supaya kita jangan kaget, kita jangan wow kenapa semua ini terjadi. Sudah, Tuhan kita sudah ngomong. Perhatikan,
Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jangan kecewa, jangan tolak Tuhan hanya gara-gara ikut Tuhan. Loh kok kayak begini, masalah satu belum habis, satu sudah datang. Ya, kita sudah berusaha berbuat baik, kita sudah tabur yang baik, tapi kita panen kebencian, tekanan, ejekan, olokan, hinaan, bahkan sejumlah tindakan membahayakan nyawa kita. Kita lihat dari sekitar kita. Yesus bilang, saya sudah omong ini dari dulu. Jadi jangan jadi Kristen kaget, kenapa begini, kenapa begini. Itulah agama kita. Itulah prinsip hidup yang Tuhan kita ajarkan. Lalu dia bilang begini, ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Anda lihat, orang kucilkan, orang bunuh kita. Tapi yang bunuh itu menyangka. Menyangka, Anda lihat. Kami sedang berbakti kepada Allah. Paulus juga begitu. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, aku tidak ada cacat. 24 tahun belajar Taurat, 24 tahun belajar Tanak. Niaya orang, tapi sangka berbakti kepada Allah. Anda lihat manusia, mau bilang tokoh agama, jubah agama, aktivitas agama, tapi kalau hati gelap, sembarang. Bikin dosa dalam gereja pun dianggap memuliakan Allah karena gelap. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Kenapa mereka punya sangkaan seperti itu? Jawabannya di ayat 3, sama-sama 2-3. Mereka akan berbuat demikian karena apa? Mereka tidak mengenal baik bapa maupun anak. Makanya Paulus ketika dilahir barukan oleh Tuhan, dia bilang yang ku kehendaki adalah ginosko, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan masuk dalam persekutuan dalam penderitaan dan kematian. Orang-orang seperti Paulus ini yang mengalami penderitaan di satu sisi, tapi memberi dampak besar di sisi yang lain. Mengalami kesakitan di sisi yang lain, tapi membuat revival di sisi yang lain. Jadi pesan kuatnya bagi kita di Paskah 2026 di bawah tema penderitaan ringan bagi kemuliaan kekal. Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan bukan sekedar merayakan, tapi mengalami dan punya keinginan yang kuat terus menerus mengalami. Bukan mengalami saat kita kumpul-kumpul menyelesaikan liturgi seperti ini, bukan. Dalam setiap helaan nafasku aku mengalami dia. Nah, orang-orang seperti kita pasti akan mengalami penderitaan. Tapi sudut pandang kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita tidak melihat penderitaan sebagai murka. Kita tidak melihat penderitaan sebagai sikap Allah yang sedang jengkel sama kita, marah sama kita, lalu hantam kita sembarang waktu. No. Dari penderitaan kita akan muncul kesaksian. Dari penderitaan yang menghasilkan kesaksian bisa dipakai Allah memenangkan orang lain. Makanya maut giat dalam aku, tapi hidup giat dalam kalian. Maka poinnya adalah penderitaan orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus memberi dampak rohani bagi orang lain. Ya. Waktu Tuhan membangkitkan Lazarus, saudara laki dari Maria dan Martha, oh itu hebat. Gara-gara Lazarus yang bangkit ini, banyak pengikut Yahudi kemudian menjadi pengikut Yesus. Tapi ya seperti biasalah. Saya sudah pernah ajar toh jemaat sebagai orang Kristen, kalau Anda sedang diberkati, siap-siap nanti masalah mau datang. Kalau Anda sedang kena masalah, siap-siap berkat mau datang. Ya, tidak ada ceritanya kita berkat-berkat terus, tidak ada. Tuhan latih kita selagi di dunia. Pas ada berkat, jaga hati baik-baik. Jaga hati baik-baik. Karena mungkin masalah mau datang, soal mau datang, bencana mau datang, tekanan mau datang. Jadi kalau sedang diberkati, intim sama Tuhan.
Ya, ada masalah lagi. Tapi jangan lihat ini masalah sekali lagi, bukan kebencian. Ini hanya batu loncatan supaya kita next level. Naik tingkat. Ya. Jadi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di sisi lain Tuhan bikin mujizat, orang senang. Tapi para pembenci juga sudah siap mau serang kita. Ini sebagai pembanding ya, kebangkitan Lazarus itu ya. Di dalam Yohanes pasal 12 mulai ayat 9. Dikatakan demikian. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi orang yang dibangkitkan ini punya daya tarik yang luar biasa yang Tuhan buat di dalam dirinya. Ya, ayatnya yang ke-10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Begitulah, ada mujizat, ada kebencian. Ya, ada kebencian, tetap santai, ikut aturan Tuhan. Nanti kita lihat berkat. Jadi hidup sudah begitu. Irama kita di dunia ini begitu. Di sini gereja ajar jujur orang. Tidak ada yang bilang, oh kita terus dari mana itu ceritanya? Pakai ayat apa? Ya, sampai lu salah tafsir, coba lu kutip kok saya jelaskan. Irama kita pengikut Kristus ya begitu. Makanya kalau orang yang mengerti, dia lagi diberkati, dia tidak lost control dan bilang, wah aku diangkat, aku kepala. Kepala, dengar. Diberkati itu waspada, memang ada sukacita. Tapi yang namanya waspada, berjaga-jaga itu dalam segala keadaan, setiap waktu, setiap masih bisa hela napas, jaga. Waspada. Tidak boleh lengah dalam keadaan apapun. Apalagi dalam zona-zona nyaman, kita paling gampang tumbang. Iya. Tapi setelah ayat 10 ada ayat 11 ya. Sebab karena dia di sini Lazarus, dia kecil. Karena dia yang mengalami kebangkitan itu, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka, meninggalkan para ahli Taurat, imam-imam, dan percaya kepada Yesus. Hanya bedanya cerita ini adalah kematian jasmani lalu mengalami kebangkitan jasmani, ya. Sekaligus membedakan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus atau orang-orang lain yang Yesus bangkitkan, seperti dalam cerita tadi Yesus membangkitkan anak Yairus, pemuda di Nain, ya. Itu beda. Mereka bukan sang sulung kebangkitan. Yang sulung kebangkitan itu Yesus. Maksudnya apa? Dia bangkit dan tidak mati-mati lagi. Lazarus bangkit mati lagi. Anak Yairus bangkit mati lagi. Pemuda di Nain bangkit mati lagi. Yang mati, bangkit dan tidak mati-mati lagi adalah Yesus. Dan semua orang yang tinggal dalam Yesus, kita akan mengalami hal yang sama. Dimulai dari mana? Mungkin kita belum mati secara jasmani. Tapi bukankah kita semua adalah pendosa, keturunan Adam dan Hawa? Dan karena kita keturunan Adam dan Hawa, yang berarti kita adalah orang-orang yang juga sudah mati karena dosa-dosa kita. Makanya Efesus 2 ayat 1 berkata apa? Kamu dahulu dengar, sudah mati. Baca ini ayat. Kamu di situ pakai nama masing-masing. Melatok dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa Melatok. Pakai nama sendiri. Kita ini orang mati semua. Tapi kita percaya kepada Dia yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Dimulai dari apa? Kehidupan rohani. Makanya di ayat 4 firman Allah berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, haleluya, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan
Dan ayat 6, ada jaminan luar biasa di Paskah ini. Sama-sama baca 2-3. Dan di dalam Kristus Yesus apa? Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Harusnya orang-orang yang mengalami kebangkitan seperti ini, kebangkitan secara rohani, ya, kebangkitan spiritual, kita lebih berdampak. Kita harus ngefek. Amin, Bapak Ibu. Ada jemaat ketemu saya kemarin sharing pergumulan hidup. Aduh, saya terharu sekali. Dan saya tidak sharing sama perempuan ya, Bapak Ibu ya. Ya kalau Anda seorang perempuan tidak bisa sharing dengan saya, minta waktu, aku tuh mau cerita, lu cerita di pohon kepok. Maksudnya Ibu Gembala ada ya, kita di sini ada etikanya. Saya tidak layani kecuali Anda suami istri ya, saya sendiri tidak apa-apa. Kalau ibu-ibu saya make up tabal, oh tidak. Bukan etikanya, mungkin tidak ada maksud apa-apa, tapi sudut pandang orang dan lain-lain. Termasuk pendeta juga bukan Superman rohani, bukan. Pendeta bukan manusia setengah dewa. Ya, pendeta ini masih manusia biasa. Jadi ya takut juga bohong-bohong saudara menangis ke bet angka lencu, susah soel. Ibu-ibu beson bisa lihat air mata. Belap sampai atas. Pula tuh ibu suka kungfu panda tuh. Beta konselin bapak-bapak dan tahukah Anda, beta pribadi bisa lihat laki-laki menangis. Oh, ini laki-laki tegar sampai menangis itu pasti sesuatu banget. Itu tekanan bukan main-main. Seorang bapak bisa menangis, seorang laki-laki keren bisa air mata jatuh, dan saya tahu ceritanya. Saya seorang ayah, saya seorang suami, ya, saya seorang papa. Jadi beta tahu itu air mata tuh, kurang lebih beta mengerti lah. Walaupun beta tidak seperti Yesus yang selalu mengerti semua tetesan air mata. Kan ada air mata juga kan yang komodo jablay juga kan. Dia menangis padahal mau gigi katong. Tapi ini tulus. Tapi menariknya adalah bahwa di balik tangisan itu, pergumulan yang kuat, proses ekonomi yang gila-gilaan, dia tidak bikin dosa. Dia tetap pimpin anak-anaknya berdoa dan lain sebagainya. Lalu sementara mendengarkan beliau, saya kemudian dibawa kepada pengalaman saya. Saya juga orang mati rohani. Punya pergumulan kayak dia, ekonomi susah, makan minum susah, operasional rumah tangga susah. Saya bikin apa? Saya main judi dari pagi ketemu pagi. Saya bikin apa? Saya tipu keliling orang. Saya bikin apa? Saya pencuri untuk makan, untuk minum, untuk pakai. Dan pernah ada kejadian dan tidak terlupakan, beberapa kali saya mencuri kena tangkap basah. Waktu saya omong itu beliau kaget. Bapak masih lebih bagus, Bapak keren. Saya punya jahat Bapak. Saya karena mau makan, mau minum, mau pakai, mau butuh doi. Beta pencuri dan karena ditangkap basah beta pencuri. Orang keler doi itu beta bongkar semua, beta rogo, pas rogo tangan belum keluar orang sudah, lu pun tangan sebelah di mana? Dapat. Beta bukan ingat dosa ini, tapi kan begitu. Tangan sebelah di mana? Di dalam. Besok angka subarapan nih. Waktu itu ya mas 5.000 gambar sasando, masih ingat? Ada kok 5.000 gambar sasando. Waktu itu gubernur Bank Indonesia mau tumpu rote siapa leh? Moi. Hah? Apa Adrianus Moi waktu itu betul bingung nih. Kok memang tangan sebelah di dalam nah. Ini susah paruh nyawa nih. Ini kan cepat putus. Jadi itu kios. Di rumah kan ada TV. Di kios ada TV hitam putih nih. 2 kali beda nonton, beb mata lihat, inilah cike lubang. Ini saudara yang bukan pencuri son tahu, tapi kau yang pencuri itu kau kayak langsung tek. Benar, beta pencuri. Kau mesti apa yang mau di Mari, betul tuh skill kan. Beta lihat, laci lobang nih. Itu laci kepangnya bilang, rogos.
Masa lu mau amin segitu loh. Serius ini. Dan beta dapat tangkap itu bukan baru pertama pencuri. Beta sudah berhasil beberapa kali. Dong cuma kali curiga. Kenapa ini anak? Acara apapun dia selalu nonton Deka itu Laci. Gitu. Karena acara yang bukan favorit anak-anak. Ya, acara yang jelas dia akan nonton. Nah. Karena dari balik tontonan ini puji Tuhan lah hasilnya bagus. Maksudnya waktu itu kan keton dosa juga tetap puji Tuhan kan. Mungkin yang ke-6 atau ke-7 tuh bisa lari. Tangan sebelah dia man. Hela pelan sungguh mati. Belum yang lain-lain. Yang Anda lihat orang mati rohani model. Itu bercerita begitu. Ini Pak akhirnya bab tua menangis dan jadi menangis. Pak lebih parah. Parah sekali. Bukan cuma parah itu pohon cerita yang lain tuh Pak. Parah Pak. Tapi Yesus menemukanku. Amin. Dia menghidupkanku. Data-data tadi bukan hanya beta hafal, beta alami. Su alami lah hafal aja. Kalau beta omong tuh kayak ada power. Itu benar, beta hafal dan beta alami. Bukan hafal dan tidak mengalami, itu ada power. Saya hafal, saya alami. Jadi beta omong dia itu Bapak masalah sana ada apa-apa dibanding dia. Waktu semangat dan puji Tuhan kami bisa saling menguatkan di situ dan tetap cari Tuhan, Pak. Dan dampaknya luar biasa. Saya kalau pihot pada SMP 3, SMA 3, berdoa firman, apalagi omong ayat, guru dong semua nangis. Kan dong tahu ini anak bisa sekolah tidak bawa buku, bawa parang. Karena bertempuh agenda bisa sekolah itu batikam, bukan batulis. Saya bisa sekolah itu untuk batikam, pisau lengkap, parang lengkap, anak pura musuh di mana-mana dulu. Dan beta salah satu target yang mau dibunuh di kampung lain. Karena beda yang kosong, pisau parang, cerulit, potong barau nih. Mau di mana, mau di halte, mau di mana. Beta bala betul dulu. Ya waktu khotbah, guru menangis, aduh. Ada yang pegang mikrofon omong sampai terseduh-seduh. Kami tidak percaya Mer bisa jadi pendeta. Sekali lewat di gang, ada orang ngobrol, tetangga satu, dia kedatangan tamu dan mereka ngobrolnya seru sekali begitu. Lagi seru pas saya lewat, tiba-tiba tuan rumah bilang begini, itu dia tuh. Kita bilang, perasaan beson pencuri lagi nih. Kok jadi? Itu dia tuh. Adi Mel, mari. Siap, ke mana Bapak? Ini mau cerita tentang Adi nih. Adi cerita dulu di Pak dong. Akhirnya dong hanya ngobrol tentang beta, dong sampai percaya Mel Atok bisa bertobat. Dampaknya besar. Itu yang Rasul Paulus bilang dalam Galatia 1 ayat 23. Paulus bilang apa di sana saudara-saudara? Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. 24 sama-sama 1, 2, 3. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pesan pertama di Paskah 2026, saya dan saudara yang bukan sekedar merayakan Paskah, tapi mengalami kuasa Paskah, mengalami kuasa kebangkitan, masuk dalam persekutuan, siap menderita demi kebenaran. Dengar Bapak Ibu terkasih, Rasul Paulus berkata, maut giat di dalam aku, tapi hidup giat di dalam kamu. Aku menderita, tapi dampaknya orang lain diselamatkan. Amin. Yang menyelamatkan Tuhan, bukan kita. Jadi saudara lihat, sudut pandang kita tentang penderitaan sudah beda. Penderitaan bisa jadi kesaksian. Penderitaan bisa jadi ledakan rohani yang luar biasa. Mungkin orang-orang dalam rumah Anda sedang melihat bagaimana Anda sebagai seorang suami, seorang istri, seorang papa, seorang mama, bagaimana engkau dalam penderitaan tetap berdoa, dalam penderitaan tetap cari Allah, dalam tekanan tetap andalkan Allah. Tanpa engkau sadari,
Anak-anakmu sedang mendapatkan satu kuliah ilahi. Saya menyebutnya kuliah ilahi. Karena ada teladan hidup, contoh yang baik dari orang tuanya, papanya, mamanya, bosnya, pemimpinnya, kerabatnya yang setiap menderita semakin bergantung kepada Allah. Semakin menderita, semakin bergantung kepada Allah. Orang-orang kayak kalian, kayak kita yang mau begitu. Anda tidak tahu berapa banyak orang yang sedang Tuhan tarik melalui kesaksian hidupmu yang dahsyat itu. Amin Bapak Ibu. Saudara harus sadar. Mulai besok dan seterusnya dunia tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Hari ini kita lihat jemaat Tesalonika di Tangerang. Kita tidak tahu suatu saat kita yang sombong-sombong bilang, oh kupang mayoritas. Hello, tunggu dulu. Turki itu dulu mayoritas Kristen, sekarang gereja beralih fungsi. Kau jangan sombong. Pernah belajar sejarah Istanbul? Turki itu Konstantinopel. Namanya diambil dari nama kaisar pertama yang bertobat, dan gara-gara pertobatannya terjadi kristenisasi massal, yaitu Kaisar Konstantinus. Jadi jangan sombong hari ini, oh Pawe Pasca, oh gereja, oh hello, bertobat, lahir baru. Supaya Anda lihat Tuhan bela kita dengan dahsyat luar biasa. Bukan sekedar berorganisasi, bersinode, beragama. Harus bertuhan Yesus. Kita tidak tahu ke depan. Sebanyak contoh kantong-kantong Kristen sama kayak balai gagang, saya cek jadi minor situ, dapat injak dari kepala. Ada saudara yang suka jual tanah sembarang, tak sedikit jual tanah, so tahu siapa yang beli. Jual sembarang. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini pelajaran yang sangat indah, yang sangat menarik untuk saya dan Bapak Ibu renungkan. Saya siap 2 poin Bapak Ibu. Jadi tak usah muka asam ya. Sana, ini bukan muka asam, orang secara firman Bapak bila asam. Poin berikut setelah ayat 12, di ayat 13-14 ada pelajaran lain. Dibacakan buat kita, 13-14. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, Amin, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan ayat-ayat ini saya buat poin di sini, yaitu pesan kedua yang penting di Paskah 2026 di bawah tema penderitaan ringan bagi kemuliaan kekal, bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu akan memberi kemampuan kepada setiap milik kepunyaannya untuk tetap speak up, tetap bicara, tetap declare, deklarasikan kepada dunia tentang kebenaran yang absolut. Sekalipun tekanan tetap ada. Tekanan tetap ada. Kapan tidak ada air mata, tidak ada perkabungan? Di sorga. Di sini harus ada. Tapi indahnya, bagusnya adalah kita tetap bicara. Makanya di ayat 13 itu di bagian akhir Rasul Paulus berkata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Ya, Yunaninya ialah pisteuo dio elalesa. Ya, percaya baru lalesa, percaya baru bicara. Jadi memang tak terhindarkan Bapak Ibu bahwa kalau orang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, orang itu dikaruniakan iman, bukan? Dia percaya, dia pisteuo, baru dia bisa lalesa, dia bisa speak up, dia bisa bicara, dia bisa memberitakan. Tanpa itu tidak bisa.
Saya coba berbagi kata-kata Yunani ini, saudara. Kata pisteuo itu kan kata percaya, ya. Di dalamnya itu sudah bicara keyakinan yang kokoh. Jadi kalau orang percaya tuh keyakinan terlalu kokoh, ya. Bahkan parang sudah di leher, paksa menyangkal Yesus, dia tetap dengan kekuatan Roh Kudus, dia akan berkata sekali Yesus tetap Yesus. Dia akan berkata seperti Stefanus, bicara seperti Stefanus, sudah dirajam, dihujani dengan batu, tapi tetap berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya. Jadi karena percaya, ada keyakinan yang kokoh, yang tidak bisa digoyahkan. Nyawa saja, ya, ancaman kehilangan nyawa saja, dia tidak menyangkal Yesus. Apalagi cuma gara-gara perempuan atau laki-laki, gara-gara pangkat atau jabatan, ya, gara-gara uang. Oh no, dia tidak mau tergoda. Dia tidak mau. Imanku teguh, pisteuo. Itu iman. Yang berikut bahwa pisteuo di dalamnya juga ada makna bahwa orang yang memiliki iman percaya punya kebergantungan penuh. Setiap hadapi pergumulan hidup, dia lari nomor satu kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Soal nanti dia lari kepada Allah, baru Allah gerakan orang lain tolong dia, tidak apa-apa. Yang penting orang lain tadi bukan prioritas. Tuhan Allah nomor satu. Orang tidak punya pisteuo, tidak punya kebergantungan penuh kepada Allah. Masalah sedikit, langsung telepon to'o yang dewan di rote. Awi to'o ini batong sulaleke ini. Dia tolong transfer dulu. Dia to'o bilang lu pakai bank apa? Maka transfer. Telepon kedua, to'o bilang awi dia lulai. Soalnya ada yang lain lah, dia hanya yang susah, hanya lulus. Setuka minta-minta, saya sedikit to'o, saya sedikit. To'o bilang, wih, betul julam lama bosan. To'o orang ole. Panapi ole, orang ole dialeknya begitu. Dia bosan, ole begitu. Kaldengka lain lah. Dengka lain, dengka sangkal kenal orang Sikumana itu ada banyak deng. Awi desone bisa. Nah itu dengka sedikit. Maka lihat tadi oleh desa ya ini. Nah, karena sudah ada kebergantungan penuh. Saya sedikit telepon bila Ence di sana, Kiu di sana, Kung di sana. Kung ini tunggu saya mau sepeti, dia masih telepon. Heran mama. Kung bilang, "Oe tidak habis pikir." Hanya lulu terus yang telepon, oe. Telepon tidak pernah ada kabar baik. Selalu ada lebek. Oe, kalau lu telepon tangan satu pegang handphone, yang kanan oe bilang capek deh. Gara-gara lulu orang. Saudara. Apa-apa telepon ini, apa-apa telepon itu. Berdoa dulu, dan bertuhan gerakan kata hubungi dia. Itu boleh. Tapi kalau dia dahulu Tuhan kecewa. Lagian manusia, ini mau andalkan apa dari manusia? Yesaya 2:22, coba baca. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Iyo. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Hembusan nafas. Telepon kedua soal angka-angka disumati. Hembusan nafas. Dia baru mati. Saudara, kadang-kadang ketong dibikin celaka orang. Saudara kan kalau andalkan orang, Tuhan cemburu, Tuhan sapu dan dia juga. Benar. Yesaya 31, Yesaya 31. Ayat 1 dulu, supaya saudara tahu ada ayatnya loh. Benar, betul, omong pakai bukti kan. 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan.
yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Gara-gara itu orang, dia lupa Tuhan Allah. Ini ayat jelas, gara-gara Mesir, gara-gara semua fasilitas Mesir, kau lupa Allah Israel. Padahal kau punya sejarah jelas, kau dikeluarkan dari Mesir oleh Allah Israel. Sekarang ada masalah, Allah Israel aja nomor 2, nomor 3, nomor 4. Langsung ingat, betul di Mesir dulu. Bekenal itu. Firaun pun, kunyadu pun. Ada laki-laki. Telepon, hubungi. Tuhan marah. Saudara yang minta tolong dan dia yang menolong. Tuhan bisa sapu dua-dua. 3, langsung 3 supaya aman. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, Bukan dan Allah. kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila apa? Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu. Sudah gara-gara saudara toh mati dahulu. Benar. Makanya berdoa dulu Tuhan, atau mungkin niat semua hubungi tapi tetap kontak Tuhan. Tuhan, hamba rencana mau telepon. Ini nih. Apakah Tuhan berkenan? Kalau memang dia angka, berarti dia Tuhan buka jalan. Tapi kalau dia son angka, maka disumati Tuhan. Sana apa-apa. Lihatin ayat. Apabila apa? Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang di dua-dua Tuhan sapu. Makanya pisteuo bukan sekedar keyakinan kokoh, bergantung penuh. Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 itu kan ayat hafalan kita semua. Dan harus hati-hati dengan ayat itu. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang kita mau ayat 7 bukan? 2, 3. Diberkatilah apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah begitu. Begitu dong. Dan yang ketiga, kalau pisteuo itu ini paket lengkap, tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang punya keyakinan kokoh, punya kebergantungan penuh, dan punya ketaatan sebagai bukti iman yang sejati. Karena Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17, di sana firman Allah berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayatnya yang ke-26 senada dengan 17, dia berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Pengertian mati di sini bukan berarti tadinya dia hidup kemudian dia mati. Mati sama dengan tidak ada iman. Tubuh tanpa roh, mayat, jenazah. Jadi orang berdosa dibenarkan karena iman. Imannya itu benar atau tidak, lihat perbuatannya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, secara khusus pisteuo di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 Paulus bilang, aku percaya makanya aku berbicara. Pisteuo dio alelesa, elelesa. Artinya lalesa ini bicara tentang aku bicara. Aku proklamirkan, declare. Sebab saudara, kalau hanya di hati saja tidak dengan mulut, tidak lengkap pengakuan kita, terutama tentang ketuhanan Yesus Kristus. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 bilang begini. 9, perhatikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Harus mulut. dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ayat 10 bilang apa? 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuhan butuh ngomong, mesti beritakan ke orang, saya punya Tuhan nama Yesus. Jangan saudara sukerja di kantor, karena jaga perasaan orang, kita akan berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Kenapa lu semua yang Allah Maha Esa sekarang? Betul Allah itu Esa, tapi kau tahu tidak ada yang bisa ketemu Allah yang Esa itu kalau tidak melalui pengantara yang Esa. 1 Timotius 2 ayat 5, kau jangan main aman.
Dalam doa tuh bisa jadi momen penginjilan. Oke lah omong Allah Esa, tetapi pas tutup itu, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, satu sah tambah. Makanya banyak hafal ayat. Ya, saudara, sumpah bunyi salah semua itu ayat. Gembala yang nonton ini malu setengah mati ya. 1 Timotius 2 ayat 5 bilang apa? 2, 3. Karena Allah itu Esa. Amin. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Akui dia. Bicara. Jangan malu-malu. Kau malu. Nanti akhir zaman Tuhan malu mengaku kita. Markus 8:38. Perhatikan. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jangan malu mengaku Yesus dan jangan malu bicara perkataannya. Jadi firman-firman khotbah. Ya kalau sekarang mungkin saya anggap share video-video khotbah juga tindakan baik. Bagus itu. Tapi ada waktu Anda ngomong, saya senang diberkati dengan beberapa jemaat yang saya tahu. Makanya kalau mereka diberkati saya tidak aneh. Saya tahu mereka punya kebiasaan untuk memperkatakan Yesus. Apakah mereka sempurna? Belum. Apakah saya sempurna? Belum. Tapi kita berlari menuju kesempurnaan. Ya, pisteuo lalesa. Aku percaya, aku bicara. Ya tidak boleh tinggal diam Bapak Ibu. Kita bukan bicara dengan sikap arogan, tidak. Kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Supaya dengan penuh hikmat, timingnya pas, waktunya pas, beraninya kelihatan. Harus itu. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Ya. Makanya kenapa kita semua, bukan cuma pendeta, semua ketong dalam perkumpulan ini harus punya perkataan Kristus. Sehingga kita tahu bagaimana ajar orang, kita tahu cara tegur orang, itu ada di pun teknik semua. Bukan asal spanning langsung mengamuk, ada di pun teknik. Kita semua belajar. Kolose 3:16. Kolose 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sampai di situ. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, ya. Kalau saya nih salahnya banyak dari awal-awal jadi hamba Tuhan. Tapi saudara, kerabat, jemaat, nasihat Bapak, hati-hati penempatan kata. Ya itu makanya saya bilang belajar. Saya omong belajar tadi bukan untuk jemaat saya juga belajar nah. Jemaat di sini kebanyakan mungkin sudah tahu beta dari awal bepu khotbah model kayak apa. Penonton sekarang saya ngeri sendiri. Kenapa khotbah model begini? Sekali khotbah, maruak yang ada ujung pohon. Dan itu bermasalah secara hukum. Kita sebut nama pembesar di NTT ini FII saja. Dan itu tidak boleh diikuti. Bodoh itu, salah. Langsung dari sinode saya panggil saya. Pak lihatin Pak pun video nih, Pak bisa masuk penjara. Mel, ada yang lebih tua langsung panggil saya. Mel, lu nih semangat. Hanya Bapak tanya dong, Mas mau melayani kok masuk sel? Melayani saya Bapak. Akhirnya bebung geng do hilang. Kalau omong deh hukum kan betul juga bingung toh. Ayat behafal, hukum besan tahu. Kalau ada waktu kuliah lah sarjana hukum sudah lah. Orang lain sudah. Ya karena mana? Lu mau usaha latih kok mulu khotbah mah jaga kok. Boleh benar, boleh semangat tapi benar ini tidak benar ini. Lu berlutut tuh. Maka berlutut. Tua-tua dong kali pendeta senior semua. Tuhan Yesus tolong ini anak Tuhan. Dia mau masuk penjara. Benar Ibu. Nah di sini dibilang apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala apa? Hikmat. Bukan asbun. Saya pernah asbun. Dengan segala hikmat mengajar. Lalu apa? Menegur seorang akan yang lain. Pokoknya yang pakai mulut semua. Menyanyi. Ya, ingat wakano menyanyi. Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Anda lihat di sana. Mulut semua nih. Orang percaya tuh mulutnya tuh memberkati. Togor, mengajar, menyanyi, puji, bermazmur, bersyukur. Bapak-bapak bahagia tidak dapat istri begini. Dosen menyamar, kepala pun goyang, pun kincang. Nah, ini benar.
Bayangkan sa. Beras kurang jadi hanya menyanyi sa. Ku yakin kau hadir di sini. Mama kenapa? Beras habis. Oh. Pokoknya dia mama kalau cuma nyanyi, dia pelaki harus tahu ini ada masalah keuangan. Amin. Tuku-tuku lewat sabar. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Kenapa mama? FIFA nomor 4 habis. Oh. Gampang lah. Amin. Enak loh. Kita yakin kok. Bapak sih bini coba gini, Pak. Ibu coba praktekkan. Ada masalah menyanyi. Laki yang mengerti dia bilang, apa? Cakap tahu mama, langsung mama kasih tahu. Laki yang mengerti, supaya apa kalau semuanya? Memang laki iblis. Bini menyanyi, lu tanya, dia bilang, tahu ya apa kalau semuanya pengen mama. Mau jadi WL? Bukan. Mempraktekkan khotbah Bapak Gemba berdasarkan Kolose 3 ayat 16. Betul tuh menyanyi bersyukur. Bamasa ju nyanyi glory. Ini waktu tabur garam nih. Glory. Pasti ref, mari serukan. Laki makan asen, gue diserukan di poa terus. Kalau mau poa garam pakai lagu Lia yang refnya jam badobel. Ikut dong setelah banyak menderita ya ketawa sedikit. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah begitu. Iya, jadi saudara-saudara ini penting. Ini bukan hanya pendeta yang percaya lalu bicara. Semua umat juga begitu. 1 Petrus 4 ayat 11 bahkan menegaskan begini. 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang apa? Menyampaikan firman Allah. Bukan asal bawa omong loh. Ada perkataan Yesus, ya kata-kata membangun pasangan, membangun rumah tangga, membangun anak, kawan pelayanan. Kita semua belajar, harus bisa. Harus bikin keputusan di Paskah 2026. Aku percaya, aku bicara membangun orang. Bukan omong kasih jatuh orang. Kita semua harus bangkit. Simpel sih pesan Paskah buat kita hari ini. Tapi Anda tahu tuh dampak berkata-kata itu besar. Amsal 18 ayat 21 bilang apa? Sama-sama. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Kalau ada perkataan Kristus yang kita gemakan adalah perkataan-perkataan Kristus, Anda bisa pikir sendiri, buah apa yang akan kau makan dari perkataan Kristus? Buah-buah berkat. Kalau tidak ada perkataan Kristus, yang ada apa? Sumpah, serapah, kutuk, sakit hati, balas dendam, omongan-omongan kotor yang kau panen sial semua. Kau akan makan buahnya. Pisteuo, lalesa. Jangan. Sama ini jangan tamasot. Tuhan baik. Amin. Bapak Ibu terkasih. Selamat jadi berkat di rumah dari hal sederhana. Dan biar orang-orang di sekitar kita yang mendengar kata-kata kita dapat anugerah. Saya tahu kok dari beberapa wajah ibu-ibu ini beta lihat berat. Sana beta tahu kok beta orang Kupang, beta orang Rote, Sabu, Timur nih susah tebak apa. Beta bisa tahu. Tapi kita belajar. Seringkali masalah kecil tapi kata mulut ini bikin masalah tambah besar. Orang bukan dapat anugerah, dapat sial, pikiran, perenungan, kepahitan. Kan tidak semua orang dewasa iman yang berurusan dengan kita. Ada yang baru bertobat. Jadi kita harus hati-hati ngomong, tidak bisa asal pokoknya sama semua di muka bumi ini adalah sama rata. Tidak bisa begitu dong. Tidak bisa begitu. Ada yang bayi rohani, ada yang baru playgroup rohani, ada yang baru kelas 1 SD, 2 SD rohani. Tidak semua kuliah secara rohani. Bukan semua mahasiswa. Tolong kok mulu dong. Amin di hari Paskah ini. Aku percaya, aku berbicara. Kata-kataku penuh berkat. Data pembanding penutup lah ya. Efesus 4 ayat 29, 1, 2, dan 3. Efesus bukan Keluaran. Sana apa-apa.
1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya apa? Mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Selamat mempraktekannya. Roh Kudus beserta kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.